Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Kurnia Ramadan, NPM 20010111137. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang mengkafan, memandikan, mengafani dan menyolatkan jenazah. Berikut tata cara memandikan jenazah. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan, maksudnya mayatnya itu diberi bantal, dikasih atasan misalnya kayak ganjelan bantal itu supaya ya biar enak gitu memandikannya gitu ya. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Mengapa harus memakai sarung tangan? Supaya yang memandikan itu harus mencegah atau harus hati-hati, harus waspada kalau misalnya si mayat, kan kita tidak tahu kalau si mayatnya itu mempunyai penyakit atau tidak gitu. Kalau mempunyai penyakit kan takutnya nanti menular ke yang memandikan tersebut. Nah, jadi diharuskan untuk memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, dan celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Ya, namanya kita ingin menguburkan itu harus bersih mayatnya, tidak ada kotoran, kalau bisa tidak ada kotoran. Ya biar enak gitu. Yang kelima, membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar yang di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Kalau niat memandikan jenazah yang perempuan, niatnya nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kalau yang cowok, yang laki-laki, nawaitul ghusla adaan hadal mayyiti lillahi ta'ala. Yang ke-8, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Misalnya kita kalau memandikan tuh dari kanan dulu 3 kali, mulai dari tangan merontot sampai 3 kali kanan, pindah sebelah kirinya 3 kali juga. Memindahkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan nih sebelah kanan. Pasti kan udah paham juga sih kalau misalnya ada orang yang meninggal, kan pasti kita sering lihat gameplaynya langsung gitu, penasaran juga kan pastinya. Yang selanjutnya, cara memandikan jenazah selanjutnya. Memiringkan jenazah ke kanan atau basuh bagian lambung kirinya sebelah kanan. Yang ke-11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, atau dalam istilahnya membilas. Yang kedua, siram dengan air kapur barus supaya ini agar ketika nanti di dalam kubur itu tidak dirubungi serangga, tidak dimakan serangga gitu. Jadinya kan agar mencegah dari serangga. Tujuannya mandi pakai air kapur barus. Selanjutnya, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya gitu. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu lagi diulang mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang ke-16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Kalau perempuan dikepang. Kalau laki-laki yang rambutnya panjang ya nggak apa-apa dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain dan kafannya. Ke-18, selesai memandikan jenazah berwangilah, diberi wangi, dikasih parfum yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus, ya disiram pakai air kapur barus lagi.
ya supaya mengawetkan baunya juga itu ya, biar nggak memakan serangga gitu. Selanjutnya cara mengafani jenazah laki-laki. Siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tempat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Nah, tuh. Pertama yang kita siapkan itu tali secukupnya, berapa, 3 atau 4, dijajarkan di meja. Langsung. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Gitu. Kalau laki-laki itu kain kafannya tuh kalau satu helai nggak apa-apa, asalkan kalau satu helai itu kalau tidak kelihatan auratnya itu nggak apa-apa kalau satu helai. Kalau kurang ya 3 helai lah gitu. Yang ketiga, beri wangian pada kain kafan lapis pertama. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kelima, beri wangian pada kain lapis kedua. 6, bentangkan kain kafan lapis yang ketiga sudah yang dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangian pada kain kafan lapis ketiga. Yang ke-8, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan berlapis 3. Yang ke-9, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi dari kanan ke kiri. Diikat. Ikatnya di tengah gini. Nah, gitu. Yang ke-10, tutup dengan kain lapis kedua dengan sisi kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-11, tutup dengan kain lapis pertama dan dari sisi kanan ke kiri, kemudian lain kaki dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-12, ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Kalau yang perempuan banyak ini. Cara mengafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lebar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian letakkan kain sarung bertepatan badan antara pusar dan kedua lutut. Kalau cewek itu, kalau perempuan tuh minimalnya maksimalnya berarti 5 kain kafan supaya nggak kelihatan gitu. Kalau cuma 3 helai kan takutnya kelihatan dalamnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3 tas tali yang diletakkan pada kain yang paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. 5, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah kain kafan. Yang keenam, letakkan kapas yang sudah diberi wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung dengan badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang yang bisa dikepang menjadi 2 atau 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis pada bagian dada. Yang ke-8, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, memulai dari yang lapis atas sampai yang paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang telah tadi disediakan. Yang terakhir, cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, kita harus berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku atau sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina, membaca sholawat Ibrahim. Yang takbir yang ketiga membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi warfu anhu wa'afi warfu, dan seterusnya. Dan doa yang terakhir, takbir yang keempat, yaitu
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa ihwanil ladzina sabuna bil iman wa la tajal fi qulubina hilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bagi posisi jenazah kalau menyolatkan, kalau laki-laki itu di sejajar kepala jenazah, kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan sejajar pusar gitu. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.